Nah, setelah adanya media podcast ini, berarti kan eksistensi Uluwin bisa didengar oleh banyak Mhm. telinga, bisa dilihat oleh banyak mata alumni, dan dengan kesadarannya kemudian turut terlibat aktif. Nah, yang kedua, selain media yang tertulis dan juga media podcast, kita pengen menggerakkan di bidang sosial, Pak. Betapa banyak informasi meninggal dunia, informasi Mhm. sakit, saya tuh pengen, ayo Ilwin datang ke rumahnya, ada uang, apa namanya, Santunan atau uang apa. santunan, uang kasih ya, uang apa namanya itu yang mana, hadirnya Ilwin itu adalah bagian daripada kekeluargaan kita Mhm. yang tetapi juga tidak harus dilakukan oleh ketua, oleh sekjen, oleh Iya bendahara. iya. Kita buat sebuah tim gitu ya, Iya. tim sosial yang kemudian, tim sosial itu harus telinganya dan pendengarannya harus kenceng ketika ada apa-apa ya dia Iya. bergerak tinggal kemudian, dengan kita, ketua, sekjen, dan benduk koordinasikan, dia bergerak sehingga jangan sampai terlambat. Karena kalau menunggu umpamanya PH pengurus harian yang bergerak ya nggak Iya. kelakon-kelakon, Iya Mbak. Nah, iya. Iya. sosial ini sangat penting karena bagaimanapun militansi sekali lagi tidak bisa mak beduduk jadi militansi. Militansi Iya. juga harus Itu proses. Salah satu orangnya apa? prosesnya Kan orang ada melihatnya ada kayak ada gitu. bidang sosial ini yang pengen kan kemarin ada Inul Rajiun, alumni UIN meninggal dunia. Ya Allah Gusti, pinginnya kami itu Iya, ya tapi mungkin. kadang-kadang waktu dan kesempatan maka Mhm. nanti kita buat tim Tim. sosial ini PR, bulan September lah kita bentuk tim sosial yang mata, telinganya harus mendengarkan tentang hal-hal di bidang sosial Mhm. alumni yang kemudian perlu untuk dibantu. Nah, yang ketiga adalah yang di bidang Bapak angkat tadi, Pak. Iya Ini yang iya. Mhm. harus kita maksimalkan. Terus yang keempat, ya Yang kita pernah bicarakan, Pak, kita iya, perlu home base. ya, home base ya. Perlu home base. Jadi Bismillah, Nggak punya cita-cita. rumah. iya, enggak maksudnya home base itu di pengurusan kita harus terwujud, Iya, walaupun untuk sementara home base kita karena kita belum punya tempatnya ya, home base kita kalau kampus tidak ada ya mungkin bisa sewa Mandiri. atau iya apa. iya, Iya oke. mandiri. Maksudnya untuk koordinasi itu kita bisa jadwalkan, tapi memang sekarang Zoom itu bisa. Iya. Memang memang apa ya, Bagaimanapun silaturahmi eksistensi Elo ini itu juga harus diwujudkan dengan infrastruktur Adanya ya, sekretariat nyata, adanya real. struktur bangunan gitu ya. Iya iya. makna silaturahmi dengan Zoom itu kan tidak terselesaikan. Iya iya. Saya juga nggak mengatakan salah benar, apakah ketika silaturahmi itu memperpanjang rezeki, memperpanjang umur, memperpanjang rezeki, kalau Zoom itu sudah bisa terwakili dengan Zoom, itu menjadi sesuatu yang harus dikaji tuh, Pak. Iya 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 Kan iya. saya menerjemahkannya ya offline, artinya silaturahmi itu offline ketemu Iya lah. iya. Nah, untuk ketemu itu kalau kita punya base camp itu kan jauh lebih enak. Oke, berarti poin keempat yang harus kita pikirkan adalah satu periode kita harus punya Base camp. Sekretariat Basecamp. kita tinggalkan, kalau Prof. Samani telah meninggalkan sejarah inisiasi untuk membangun Masjid UIN Masjid. Gus Dur gitu Luar ya. biasa. Nah, di kita meninggalkan sebuah hal yang monumental yaitu bangunan entah nanti bentuknya baru pondasi atau sudah berbentuk Wah, bangunan, yang iya. penting cita-cita kita karena itu Pak Sekjen, Iya. Pak Bendung gitu ya, dengan harapan dan doa segenap alumni UIN semuanya. Kalau sementara berarti sekretariat kita akhirnya setelah panjang tidak jadi gimana, Pak? Belum. Ya dipanjang masih ada pelang ikatan Cuma alumni kan secara fungsionalnya kan. di sampingnya kantin itu ya monggo kerso dan itu terbuka. Tapi sekali lagi ya karena kesibukan lain hal kita juga, akhirnya bisa berjumpa di mana-mana kan begitu ya Betul. berjumpa. Tapi Cuman bagaimanapun hal itu berempat penting ya. dan kita berpikirnya ke masa depan ya di dekat kampus kajian Iya gitu, iya. Iya, kampus Pak, ya. pengembangan. Insyaallah nanti. Closing statement, Pak. Nah, Pak Singkat. Bendung dulu ya, Pak Bendung dulu deh. Oh iya. Pak Bendung. Baik, kalau dari saya yang jelas kita berharap sekali Ilwin yang sekarang saya juga termasuk tadi belum dibahas bahwa saya termasuk kolonial yang masuk ke pengurus ya. Panjangan milenial, saya kolonial sendiri. Harapannya mungkin keberadaan saya di sini bisa memberikan peran juga di konteks tadi walaupun saya berumur lebih tua dibanding pengurus lain, tapi mungkin ya harapannya jiwa muda saya masih ada untuk bersama-sama berjuang dengan teman-teman. Itu di antara. Kemudian yang kedua, yang kita bangun ini saya lihat memang sesuatu yang tidak gampang. Ada Bukom, ada Profesor Samani yang sudah meletakkan pondasi, tapi, mereka itu kan generasi tadi kolonial yang. Barangkali tuntutan alumni itu belum
debat ke depan ya, artinya apa sih itu tadi akan ditanyain kan sekarang netizen bisa mempertanyakan, sekarang kita pakai podcast pun akan berikutnya tidak semuanya Ya, monggo komentarlah positif, siapa ya, komentar, komentarlah. apa sih Iya. peran Iluwin itu? Saya juga sampai sekarang nganggur nggak dapat pekerjaan, Iluwin nggak bisa ngasih kerjaan, Nah, misal contoh gitu loh, itu misal contoh. pertanyaan pragmatisnya begitu ya. Gitu gampangnya misalnya, salah satu contoh atau mungkin hal yang lain atau mungkin tadi, "Ah, ngeluhin apa, orang ada yang meninggal juga nggak pernah peduli," dan sebagainya, itu akan muncul hal seperti itu. Jadi memang ya, kita punya tanggung jawab dan tantangan yang amat besar. Selain program-program yang tadi Pak Ketua sampaikan, tapi juga di luar itu memang, peran real kita itu akan menjadi sesuatu yang disorot. Karena memang yang real itu peran Anda sebagai Ilwin itu apa terhadap alumni, itu akan menjadi penting. Makanya tadi program beasiswa, program membantu UKT mahasiswa yang terkopoh-kopoh, dan sebagainya, itu, termasuk mempersiapkan bagaimana, lulusan itu nantinya juga siap kerja, bahkan kalau mungkin tidak hanya siap kerja Pak, kita itu bisa mencarikan networking mereka bisa kerja. Mhm. Sedikit mungkin ini closing, tapi mungkin Iya. closing tapi agak panjang. Iya. Saya tuh kemarin tuh ketemu dengan apa ya, seorang penggerak Pak, seorang di Batang, di KITB. Bapak udah pernah ke KITB ya? Sudah Udah. sekali. Nah, terlepas daripada KITB ke depan yang seperti IKN kecil ya Pak, itu kan kayak IKN kecil Iya. yang berhektar-hektar, yang akan berdiri mungkin sekian ratusan perusahaan dari asing. Nah, orang Batang ini ngesuk ke direksi dan dia minta berperan sebagai penyedia tenaga kerja yang dia usahakan 50%-nya dari orang Batam. Kan kebanyakan nanti banyak tenaga kerja dari asing juga, Iya, iya. China dan sebagainya. Nah, dia ngesuk bagaimana nyiapin tenaga kerja, dia latih kerja itu KTP-nya Batam. Nah, itu salah satu contoh bahwa bagaimana sih kita punya networking sehingga kalau misalnya seorang lulusan UIN itu, kita tidak cuma tadi yang kita omongin panjang, tapi mungkin mereka itu saya kayaknya lulus butuh kerja itu kita punya network, punya jaringan loh. You mau kita kayak ya bukan kita menjadi satu apa itu namanya, membuka lowongan kerja bukan ya, apa namanya itu namanya menjadi fasilitator, Heeh. Paling enggak mediator. mediator aja misalnya, tapi kita punya network. Tadi kalau kita sudah punya database lengkap kan, ya tinggal Enak sekali. ketuk Iya, doang kan, iya. kamu butuh karyawan nggak? "Ki ono lulusan iki, Dep, lulusan." Wah itu kita tinggal, "Itu butuh berapa?" "Aku butuh 100." Ternyata kita punya 100 stok alumni UIN yang bisa kita siapkan ke Iya. sana, wah itu luar biasa sekali. Itu mungkin, itu juga akan menjadi jariahnya pengurus ILUIN juga di akhirat ya, otomatis ya. Karena otomatis kan membuat mudah para alumni untuk itulah itu memang tantangannya tidak gampang dan berat, tapi saya yakin kalau kita punya cita-cita yang baik, Allah akan bantu lah. Amin, amin. Tapi ya memang kekompakan kita sebagai pengurus ILUIN juga harus terbangun dengan baik. Memang tidak bisa kalau mengharap semuanya Turut, semuanya, istilahnya menyediakan waktu khusus ya. Mhm. Tapi minimal ya kalau yang tidak punya waktu, minimal bisa menyumbangkan sumbangsi pikiran. Tidak punya sumbangsi pikiran, menyumbangkan material, mungkin menjadi bapak angkat. Tadi iya. kan apa, bapak angkat bisa kita mulai dari pengurusnya kan Iya, gampang. iya, Iya. iya. Yang udah punya beberapa jabatan bapak angkat. Malah tadi yang saya gambarkan kalau seandainya maaf 10 untuk 10 satu. orang, 1 orang 50.000 itu Iya. kan ya gampang lah Iya. sebetulnya. Tapi kalau tadi gambaran kita bapak angkat tolong juta setengah, sak wong, Berat. Berat. koyone turune angel. Tapi nek Iya. caranya 10 itu mungkin gambarannya kayak gitu, Iya. polanya kan di beberapa beberapa itu kan insyaallah kita nyari gampang. Ana bocah iki bapak angkatmu ya sampai lulus misalnya 50.000 per bulan, insyaallah ya Masya Allah, jadi mulia, 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 sangat mulia. sangat mulia. Bisa mencarikan lulusan pekerjaan gampang, bahkan kemudian Iya. ya minimal ini Pak, sebetulnya kalau sampai pada titik tertentu, ILUIN itu kalau ngelurokke pekerjaan angel, minimal kita punya karena dana kita terbatas, Mhm. tapi kita punya apa ya, sumber daya yang cukup untuk melatih. Heeh. Kita Pelatihan. menyiapkan semacam kayak camp ya, kayak, Mhm. Mhm. camp pelatihan yang nah ini, kembali terintegrasi dengan KITB tadi yang saya ceritakan. Dia itu membuat pelatihan yang tadi dimasukkan KITB itu Pak ya, gratis Pak. Mhm. Gratis kan Berarti gitu kan. mulia dia. Ternyata gini, dia itu gratis dari sisi orangnya pelatihan di situ, Mhm. tapi dia bisa mencari sumber untuk gratisnya. Contoh
Dia pertama itu mencari dari, apa tuh yang orang prakerja itu kan ada Mhm. 2,8 Iya, juta, mhm. 2 jutanya untuk pelatihan kan Mhm. masuk ke dia, Mhm. 800-nya diberikan kepada calon karyawan. Mmm. Itu, kemudian dia lari lagi ke Basnas itu bisa, Pak. Basnas itu kan dia menyampaikan, Basnas itu kalau bisa didik seorang calon pekerja dan bekerja kan jariahnya luar biasa, Iya, iya. uang zakatnya berguna luar biasa, dia nanti bisa punya rumah, punya istri, punya ini ya, itu Mhm. kan dengan uang 2,5 juta atau 3 juta lah, 2 jutanya pelatihan, setujanya untuk modal dia Berkembang ya, kerja, bisa luar berkembang. biasa berkembang. Lah, Mhm. maksudnya kita mungkin ke arah situ kan, kita nggak punya duit banyak, Mhm. tapi kita punya SDM-SDM yang bisa ngelatih, Pak. Iya. Maksudnya kita buat camp saja, Iya. mereka kalau lolos, kalau yang mau masuk ke tempat kita, ya kita siapin siap kerja. Lah Mhm. kita punya PR lagi menawarkan, "Ki aku duwe wong 100, udah siap kerja di konveksi, Mhm. dia mah butuh kok, tinggal Mhm. kita latih, kita salurin." Itu wah Iluwin tadi kalau kita bicara ini sebetulnya tadi akhirnya kembalinya ke material material lagi ya, Mhm. peran itu kan material ya. Iya, iya. Sebenarnya nggak semua material ya, Pak, kan Iya, iya. harusnya kan peran menjadi guru pesantren apa kan Iya, bisa, iya, tapi iya. ini mungkin yang bicara karena sekarang itu serba yang dipikir orang itu kan realnya itu kerjaan gitu kan, Mhm. ya udah Mhm. mungkin Iluwin berpikir ke situ dan SDM-nya Iluwin tidak kurang-kurang, Iya. Pak. Artinya misalnya kayak Pak Adiem aja bisa punya apa tuh, sering ngisi apa itu namanya, dia kan sering ngisi public speaking. Nah Mhm. itu kan dia harus punya bekal itu orang Iya, mau kerja iya. public Mhm. speaking, kemudian nanti mungkin saya dari sisi apa, ekonomi mungkin apanya, kemudian Pak Nas mungkin dari sisi apanya, itu mungkin kita cari yang di sini, Pak, siapa yang itu yang wartawan tuh Iya, dari Pak Kuswandi, komunikasinya heeh. apanya, masuk kita siapin, Pak, itu kemudian dia lolos mungkin di pelatihan di kita mungkin kancah, apa, eee, kawah canda di mukanya itu Mhm. satu bulan kita latih 20 hari, tapi jadi. Cuma kita juga tidak hanya ngelatih, Pak, ngelatih sampai kompeten, tapi kita juga punya networking. Mhm. Jadi kita bisa nawarin, "Loh, Bisa ini menyalurkan. ya apalagi udah LSP ada kemarin ya, Iya, LSP itu sudah karena LSP. kita sampai LSP, dia punya sertifikat kompetensi, kemudian kita Iya, iya. itu saya pikir luar biasa kalau di periode kita bisa lakukan. Iya. Jadi emang nggak kita mungkin kalau bicaranya terlalu muluk-muluk emang kita nggak punya banyak duit gitu, Pak, Iya, masalahnya. Iya, Jadi iya. bisanya cuma ya membuat satu jadi mediator tadi, iya, kita iya. cuma dengan stimulan-stimulan saja. Kalau kita bicara itu kan kita bukan alumni ini bukan gudangnya duit, Iya, jadi aja minta-minta iya. kepada Iya, iya, iya. wisudawan. Jadi kan itu, cuma ya tadi Bapak angkat mungkin punya peran pengabdian yang insyaallah masih bisa. Kemudian tadi misalnya membentuk kayak tadi camp untuk Pelatihan, pelatihan kita siap kerja. SDM-nya kan suruh ngisi Mhm. tapi bahasane ganti transport doang kan nggak Iya. masalah, nggak mikir narasumbernya, tapi kan kita punya jariah untuk mereka. Itu kayaknya luar biasa ke depan, Pak. Termasuk tadi yang kita bangun, ke depan networking yang tadi kalau terbentuk pengurus-pengurus daerah di Jakarta, di Jayapura, di mana itu Mhm. ada kan tadi networking tadi, "Eh, Jayapura butuh tenaga kerja nggak? Kita punya nih stok 5 orang siap kerja, kirim Jayapura kan nggak Iya, masalah." iya, Gambarannya gitulah, artinya itu Mhm. mungkin akan memudahkan networking kita karena iya. ini yang sekarang menjadi PR dan dibicarakan menjadi hot issue itu kan pengangguran tambah banyak, Mas. Iya. PHK tambah luar biasa. Mhm. Lah itu belum ditambah lulusan terbaru ya, Pak. Mhm. Masya Yang Allah. udah kerja di PHK, penganggurannya banyak, ditambah lulusan terbaru. Lah itu kalau Iya. kita nggak punya solusi dari lulusan terbaru kerja di mana, kita nggak bisa mencarikan solusi kan akan tambah numpuk datanya, Pak, Mhm. tambah besar. Nah itu mungkin mungkin akan real kalau kita punya bisa mencarikan Mhm. solusi, ya mungkin kalau nggak sampai ke ya kita mencarikan networking, melatih, walaupun ya kalau paripurna nggak mungkin ya semua lulusan kita nyari kan nggak Iya, iya. bisanya mungkin seberapa, sekian-sekian persennya kita bisa bantu. Kasih kuota lah sebenarnya. Luar biasa Mhm. itu sih mungkin PR Iluwin ke depan Iya. kayaknya, Mudah-mudahan bisa itulah, tereksekusi. bisa Iya, itu iya, kita iya. seperti nggak Ini Pak muluk-muluk. Adit, ini, monggo. eksekusi paling mungkin di pelatihan itu Pak Sekjen sih. Pak Sekjen nanti meramu, jadi Pakai meramu kurikulum ya? meramu Silat kurikulumnya, iya, tinggal kemudian iya, kasih kuota untuk 20 alumni, Nggih, ya nggih. kita coba uji mantap. gitu, Nggih, nggih. dengan memberdayakan alumni-alumni yang di pengurus dan Mhm. beberapa alumni yang di dosen, Mhm. saya kira sangat mungkin, Nggih, nggih. sangat mungkin. Oke, oke. Jadi, perdana podcast Iluwin ini semoga menjadi sebuah, hal yang sifatnya istiqomah, Pak Sekjen, Pak Bendum, dan seluruh
pemirsa sekalian, kami mohon doa dari alumni UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, STAIN Pekalongan, Yayan Wasin Pekalongan, semuanya saja tanpa terkecuali dan juga warga masyarakat yang menonton podcast ini, mohon sambungan doa agar kami yang diberikan amanah di pengurusan ini benar-benar mampu bekerja dengan amanah, memberikan khidmah kita kepada alumni, khidmah kita kepada alma mater, khidmah kita kepada masyarakat untuk memberikan, pergerakan-pergerakan yang terus berdampak dan, kita nggak mungkin bisa bergerak kalau tidak dibantu oleh segenap alumni yang ada. Maka kami berharap seluruh alumni yang menonton ini untuk tergerak hatinya, komentar di link YouTube yang di-share begitu ya. Dari komentar-komentar itu nanti bisa menjadi masukan-masukan yang positif untuk menjadikan ILUIN, Ikatan Alumni UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan semakin lebih baik ke depan. Kami kira cukup demikian, sudah 60 menitnya lebih begitu ya. Tapi sebelum ke Pak Sekjen, satu Pak, mungkin titipan secara umum, karena, kita punya alumni yang tersebar sangat banyak dan mereka insya Allah semoga mereka sudah tahu bahwa kita Mhm. sedang membantu membangun masjid Iya, UIN Abdurrahman yang betul belum betul. selesai. Tentu memang kita suarakan kepada semua alumni, silakan masih terbuka infak untuk Betul betul membantu betul. masjid. Tapi juga Iya. begini Pak, saya menyuarakan kepada seluruh alumni, kadang-kadang yang tersebar itu punya koneksi dengan pihak lain, Pak. Mhm. Tidak harus pakai kantongnya alumni, Iya, mungkin kantong mereka terbatas, tapi mereka punya koneksi. Misalnya contoh kayak CSR-nya. CSR dengan Saudi Arabia, dengan luar Iya negeri, iya. dengan perusahaan besar. Silakan, maksudnya ini Membantu ada mengkoneksikan ya. mengkoneksikan Iya agar iya. masjid ini segera Dan jadi Prof. Rektor menyampaikan dan Ketua Umum Masjid Pak Haji Ahmad Jais SAG juga menyampaikan kalau ada yang merelasikan kepada donatur yang bisa menyelesaikan PR pembangunan masjid yang masih kurang 17 miliar Pak. iya. Ya 17 miliar untuk selesai. Jadi betapa nanti sewaktu-waktu dalam podcast kesempatan lain, Haji Ahmad Jais SAG yang usianya sudah 76, hampir 78 tahun ini masih Aktif hampir ya, sehari-hari itu mengurusi, menemani proses mendampingi. pembangunan masjid yang sudah berjalan hampir 6 tahun ini. Mhm. Berarti betapa khidmah sosok alumni yang sangat inspiratif yang dikejar bukan tanda kutip materi Materi, semata, tapi hikmat. bagaimana pengabdian dia Iya iya. untuk mampu mewujudkan monumen yang luar biasa yaitu Mhm. Masjid Agung UIN Kustur yang Dan diinisiasi oleh dan ya. kata beberapa ulama atau beberapa masyayikh menyatakan hampir tidak ada orang bangun masjid atau lembaga pendidikan yang nggak jadi, itu nggak ada. Bismillah Iya. bismillah Pasti jadi, cuma bismillah. kapan, Ya Ya, waktunya, tinggal tinggal waktunya. waktunya saja. Jadi ya insyaallah ya. ya Masjid UIN itu akan jadi, tapi Amin memang amin amin amin. nunggu waktu gitu. Baik. Insyaallah Allah akan bantu sampai titik itu. Jadi Ya harus sabar juga, kontribusi alumni juga dibutuhin. Ya. dibutuhkan. Terus monggo bareng-bareng ditengok kampusnya, ada waktu, jangan hanya dilewati tapi Betul. mampir untuk masuk. Iya. Dan ILUIN, semoga kemudian ketika para alumni di dalam kampus berkabar aja dengan kami-kami, bisa kita fasilitasi untuk ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol lebih ya, dalam seputar begitu ya. mengeluarkan ide dan lain Iya sebagainya. iya. Baik, itu saja, sahabat ILUIN. Kita ini kalau ngobrol pasti nggak ada selesainya. Iya, sampai subuh aman ya itu ya. Jadi karena keterbatasan waktu, insya Allah nanti kita sambung di lain kesempatan. Dan kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ketum, juga Pak Bendum, karena sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau-beliau. Dan para sahabat ILUIN sekalian, silakan buat Anda yang punya ide, punya gagasan, punya masukan ke PP ILUIN, Mhm. silakan bisa disampaikan di kolom komentar atau yang punya WhatsApp kita Iya. masing-masing, silakan kita terbuka ya menerima apapun ide, bahkan mungkin kritikan ya, Iya. kritikan yang konstruktif itu insya Allah kita karena dasarnya hikmat ya, Betul. insya Allah akan kita apa Ambil namanya dikit nggak Pak? istilahnya Kritikan pedas. Pedas nggak apa-apa Pak. kritikan pedas selama itu memang untuk kemajuan Kemajuan. PP ILUIN Yoi. khususnya untuk UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Baik, itu saja teman-teman sekalian, para sahabat ILUIN. Dari saya cukup sekian, apabila banyak kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Mudah-mudahan
kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Usiku wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.